Halo Sobat kelas 5. Kali ini kita akan belajar materi siklus air. Sebelum belajar, pastikan kalian dalam keadaan siap dan semangat ya. Let's get started. Apa sih siklus air itu? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Lalu, bagaimana prosesnya? Simak penjelasan berikut ini ya. Dari mana datangnya hujan? Berkat adanya siklus air, persediaan air di planet kita tidak pernah habis. Walau digunakan terus-menerus, air terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan hujan merupakan bagian penting dari siklus air yang luar biasa ini. Ketika matahari menyinari air di permukaan bumi, antara lain air laut, danau, dan sungai, air memanas dan berubah menjadi uap air. Proses ini dikenal sebagai penguapan atau evaporasi. Uap air kemudian naik tinggi ke langit menuju atmosfer. Tumbuhan pun mengeluarkan uap air melalui daunnya, yang dikenal sebagai proses transpirasi. Apalagi ya yang menghasilkan uap air? Ya, hewan dan kalian juga. Ketika kalian menghembuskan napas, uap air dikeluarkan dari tubuh kalian. Dan ketika kalian beristirahat setelah berolahraga, sebagian keringat kalian pun menguap. Ketika uap air naik semakin tinggi ke atmosfer, uap air di udara mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Proses ini dikenal sebagai pengembunan atau kondensasi. Uap yang dipanaskan menjadi dingin. Ya, udara di atmosfer jauh lebih dingin. Seperti puncak gunung tinggi yang bersalju, bahkan di musim panas sekalipun. Titik-titik air kemudian bercampur dengan partikel debu dan berbagai macam gas di atmosfer dan akhirnya membentuk awan. Tertiup oleh angin, awan tersebut bertabrakan dan bersatu dengan awan lain, membentuk gumpalan awan yang padat. Lihatlah, lama-kelamaan awannya berubah menjadi abu-abu, atau yang disebut awan nimbus. Ketika awan menjadi terlalu berat karena semakin banyaknya titik-titik air pun mulai jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Menarik, bukan? Bagaimana dengan hujan pada saat musim dingin? Ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius, uap air membeku menjadi kristal-kristal es dan dilepaskan ke bumi sebagai salju atau hujan es. Proses di mana titik-titik air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es dikenal sebagai pengendapan atau presipitasi. Sekarang, menurut kalian, kemana perginya air hujan ini? Setelah kembali ke permukaan bumi, sebagian air mengalir ke sungai. Sementara sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah inilah yang kalian gunakan sebagai air untuk mandi, mencuci, dan minum. Seiring berjalannya waktu, semua air akan mengalir kembali ke laut. Matahari kembali bersinar dan memanaskan air di seluruh permukaan bumi kita. Mengulangi siklus evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Itulah penjelasan proses siklus air. Untuk memudahkan mengingat proses siklus air, kita dapat menyanyikannya loh.
Yuk kita bernyanyi bersama. Penguapan itu evaporasi, embun jadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Sekian materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. See you!